Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, Bapak Dr. Irham MA MPD. Pada kesempatan hari ini, saya Tegar Variawan akan membawakan materi yang berjudul tentang perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah perkembangan Bani Abbasiyah ini lahir pada tahun 750 Masehi. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Proses lahir Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka Al-Jab melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena dia pemberani dan mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Semua lawan politiknya diperangi dan dikejar-kejar, diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru direbut dari Bani Umayyah di Damaskus. Khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah. Yang pertama ialah Abul Abbas As-Saffah, memimpin pada tahun 750 hingga 754 Masehi. Yang bernama asli ialah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, merupakan khalifah pertama. Dia diangkat oleh saudaranya yang bernama Ibrahim sebelum dia ditangkap oleh pemerintahan Umayyah pada tahun 129 Hijriah atau 746 Masehi. Yang kedua ialah Abu Ja'far Al-Mansur, menjabat khalifah kedua Bani Abbasiyah, menggantikan saudaranya yaitu Abu Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib dan juga saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas As-Saffah. Yang ketiga Muhammad Al-Hadi. Yang keenam Muhammad Al-Hadi. Muhammad Al-Hadi pada masa itu terjadi pemberontakan. Muhammad Al-Hadi dilantik sebagai khalifah setelah ayahnya wafat. Pada masa itu terjadi pemberontakan oleh Husain bin Ali bin Husain bin Hasan bin Ali di Mekah dan Madinah dan menginginkan agar pemerintahan berada di tangannya. Selanjutnya ialah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid merupakan mutiara sejarah Bani Abbasiyah. Pada masanya, pemerintahan Islam mengalami puncak kemegahan dan kesejahteraan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Harun al-Rasyid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani, yaitu selanjutnya Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin ia bernama asli Muhammad Al-Amin bin Harun al-Rasyid. Ayahnya telah membayatnya sebagai khalifah. Lalu untuk saudaranya Al-Ma'mun, kemudian untuk Qasim. Ia diberi kekuasaan di Irak, sedangkan Al-Ma'mun di Khurasan. Akhirnya Abdullah Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun ini bernama asli Abdullah Al-Ma'mun bin Harun al-Rasyid.
pada masa pemerintahannya banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Pertama ialah pemberontakan Baghdad dan penunjukan Ibrahim al-Mahdi sebagai khalifah. Kedua di Al-Qamariyah, dan ketiga adanya fitnah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Selanjutnya ialah Abu Ishaq al-Mu'tasim yang bernama asli Muhammad bin Harun al-Rasyid dianggap sebagai khalifah setelah mendapatkan wasiat dari saudaranya Harun al-Wathiq. Ia adalah Harun bin Muhammad al-Mu'tasim menjadi khalifah setelah ayahnya al-Mu'tasim pada tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi. Yang terakhir, Ja'far al-Mutawakkil. Ja'far al-Mutawakkil ialah seseorang yang melarang dengan keras pendapat yang menetapkan bahwa Al-Quran ialah makhluk. Beberapa kebijakan pemerintah Abbasiyah sebagai kontrol pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Yang A. Memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hashimiyah ke Baghdad. Yang B. Kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dibuka menjadi kota terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa yang masuk. C. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Yang D. Rakyat diberi beban pikiran serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang. F. Berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang G. Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok besar. Dalam memajukan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun menetapkan kebijakan politik pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Ma'mun sangat menghormati para ahli ilmu baik agama maupun umum, termasuk para filosof, sekalipun. Yang B. Mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah yang di dalamnya orang bisa membaca, menulis, dan berdiskusi. Yang C. Cabang-cabang ilmu keislaman muncul dan berkembang pada masa ini seperti ulumul Quran, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu kalam, dan lainnya. Termasuk muncul dan berkembangnya fikih dan usul fikih dalam 4 mazhab semacam Imam Syafi'i. Yang D. Ilmu pengetahuan umum juga berkembang seperti filsafat, matematika, ilmu alam, metafisika, geometri, aljabar, aritmatika, astronomi, kedokteran, kimia, dan musik. Yang terakhir, penterjemah buku-buku yang berisi tentang ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Zaman keemasan dari Bani Abbasiyah. Yang pertama, kemajuan ilmu agama. Yang pertama dari ilmu tafsir. Ilmu tafsir pada masa ini berkembang pesat karena sangat dibutuhkan, terutama oleh orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Yang kedua, ilmu hadis. Pada masa ini, kajian hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran berkembang dengan menelusuri konteks hadis. Yang ketiga, ilmu kalam. Pada masa Al-Ma'mun dan Harun al-Rasyid, ilmu kalam mendapatkan tempat yang luas, bahkan sangat mempengaruhi keadaan pemerintahan saat itu, seperti aliran Mu'tazilah dijadikan aliran resmi pada pemerintahan Bani Abbas. Yang empat, ilmu fikih. Di antara kebanggaan pemerintah Abbasiyah dengan adanya 4 ulama fikih yang terkenal pada saat itu sampai sekarang ini, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam
Abu Hambal. Pada masa ini berkembang dua cara dalam mengambil hukum fikih, yaitu ahli al-hadis, aliran yang berpegang teguh pada nas-nas Al-Quran dan hadis. Mereka menghendaki hukum yang asli dari Rasulullah dan menolak hukum menurut akal. Yang kelima, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf pada masa Abbasiyah juga muncul dan berkembangnya ilmu tasawuf. Ilmu ini telah memberi pengaruh yang besar bagi kebudayaan Islam. Perkembangan ilmu ini dimulai dari perkumpulan secara resmi dan diskusi keagamaan. Yang B. Kemajuan filsafat dan sains. Filsafat dan perkembangannya pada zaman Abbasiyah. Yang selanjutnya, kemajuan sains dan teknologi. A. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah Harun al-Rasyid pada abad 9 Masehi. Hal ini ditandai dengan berdirinya rumah sakit yang didirikan oleh Harun al-Rasyid, dan selanjutnya berkembang menjadi 34 rumah sakit Islam. Yang B. Ilmu kimia. Dalam bidang ilmu kimia, ilmuwan yang terkenal adalah Jabir Ibnu Hayyam, yang diberi gelar Bapak ilmu kimia Arab. Dia banyak mengemukakan teori uap, kelelehan, dan sublimasi. Yang C. Ilmu astronomi. Ilmu astronomi pada mulanya dipakai untuk menentukan arah kiblat. Pada perkembangannya, ilmu ini dipakai para pedagang dan pelaut dan para tentara untuk menyebarkan agama di luar negeri. Yang terakhir, ilmu matematika. Dalam ilmu ini, orang Arab Islam memberikan sumbangan yang besar sekali bagi peradaban manusia dengan menemukan angka Arab seperti yang kita pakai sampai sekarang, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kesimpulan pada materi Bani Abbasiyah ini, pada masa Bani Abbasiyah terjadi perkembangan kebudayaan yang signifikan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan arsitektur. Pusat kegiatan intelektual di Khalifahan Abbasiyah seperti House of Wisdom di Baghdad memainkan peran penting dalam mengumpulkan, menerjemahkan, dan mengembangkan pengetahuan dari berbagai budaya, kehidupan intelektual dan artistik yang berkembang, mendorong kemajuan dalam bidang-bidang tersebut, menciptakan warisan kebudayaan yang berpengaruh dalam sejarah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.